Bapak Ibu tahu pernah membaca setan terbesar di dunia? India, Bali, Cina, Korea. Ya. Kenapa banyak? Pertama tidak ada ajan. Dijemput setannya, dipakai sajenan, dipakai potong ayam putih hitam, disajikan di situ di depan rumah. Saya baru pulang dari Jakarta dulu, saja tuh terguling-guling. Wah, ini ada setan yang menjemput saya. Mana belum? Apa membalik nyoman di api itu man? Mimi sebang nyoman asal jek mirip cara makanya nyagrap tikus. Sejak serius tur fokus. Mata nyoman jek nengeng terus. Jek nyelenging sing makijap-kijapan. Tawang icang tuh man. Cie, pasti nyoman selak membalik janda sama TikTok kan tuh. Atau membalik film 25 tahun ke atas tuh man. Pedan cai nengut. Cai caro nebak-nebak buah manggis duen ngut. Yang semakin hitam jok pasti semakin manis. Biasanya oben nyoman kan mulu gitu man. Nih, waki mau balik video Mbak Yudesa mati. Oh kan saja. Saja apa pedan cai ini? Kan desa made dagang janda kembang ane anak satu di tanggung desa tuh man. Ane dari artis TikTok ento. Ane misi gol-gol goyang patah-patah tuh man. Isin polon cai ini jak peragat misi artis TikTok desa made janda kembang ento duen ngut. Soalnya terus terang man, icang nak super hobi masih man. Yang setahunnya nih cang man membalik TikTokan desa made dagang kopi janda kembang itu man. Man? Mimi man, malamnya mata nih cang justru senyak mekeplok sirap man. Jek nelik megadang cara mataan pinang. Man ada barang baru tuh man. Oh jelas lah ngut. Nih artis desa made masih ada nih, tapi sing artis TikTok. Man? Nih oknum artis yang mulutnya perlu ditok-tok. Perlu ditok-tok ken maksud mana? Nih tinggalin. Oh, Mak Yu desa made mantan jelema Bali, ane menghina Bali lan agama Hindu tuh. Kasusnya kan sudah selesai tuh man, karena sudah diproses dengan perangko 10.000 tuh. Mimi jek bangke, basang waki malah jek ngancan bengkel, tur maulat buka kesulat ngut. Perasaan waki marah, jengah, ngangah, nanti nusuk ke tengah. Masa nanti broken gitu man? Docai masa ngut. Masa harga dirinya mau Hindu di Bali hanya di harga 10.000 perak? Hah? Masalah nih, apakah oknum pengurus Irago di atas ikut-ikutan bareng terhipnotis teken kecantikan artis Mbak Yudesa Made itu ngut, sehingga gampang memahamkan? Bukan masalah terhipnotis teman. Mon masalah apa? Mirip banicang man, para pengurus-pengurus di atas itu ilmu agamanya kan subo tingkat tinggi, subo darmo sadu, subo tatwa masih, budi pekertinya sudah ngerasuk ke tulang sumsum teman. Maha pemurah, maha penghasilan, maha penyayang, serta maha pengampun lagi. Atau tingkat kualitas Pancasilaisnya sudah tingkat tinggi teman. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia, apalagi dengan seorang wanita cantik jelita seperti Mbak Yudesa Made itu. Monian aluk itu untuk menebus sebuah kesalahan hanya dengan meminta maaf dari tangan-tangan di atas materi 10.000. Man, bisa-bisa orang lain semakin berani dan menghina dan melecehkan keyakinan ragawa ngut. Entahlah man, kita rakyat kecil terus yang jabatan apa? Jak pasti subuh senida ngomong apa? Menjani kasusnya subuh ngantek di Jotongot. Kone subuh masuk jalur hukum tuh. Aduh sorry cang man, terus terang beribu-ribu sorry. Yang urusan tuh nyangkut ini cang sing nawang man. Soalnya cang bukan orang hukum man. Yang pelih bani cang ngomong malah takut-takut bisa icang malah mau hukum. Anda tahu icang, dari dulu tidak sedikit juga orang menghina Bali, adat dan agama Indo Bali. Tapi nyatanya kasus sejak Pragat hilang, lenyap iklan waktu man. Apakah kasus penghinaan Mbak Yudesa Made akan sama nasibnya seperti itu? Saya harus maklum nanti masih ngut.
Irago kan orang kecil tuh raja bede. Tuh kan sebuah risiko ada tungut. Loh, sila kelima dalam Pancasila, man. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena mula ulipidan, mula gitu mungkin sila kelimangut. Kan sing taen berubah. Tapi masalahnya kan irago sing sedang ngomongin Pancasila. Tapi ngomongin kasus Mak Yu Desa Made tuh. Icang yakin seyakin-yakinnya, man. Kasus ini pasti akan mengambang, man. Sama seperti kasus pelecehan lainnya. Iya nyoman ngajak Icang dia melakukan gitu. Bah, jak pasti sudah langsung meringkus, mengurus, nganti kurus cara turus. Tadi bisa ngambang. Entahlah, man. Icang kan ngomong kenyataan. Kasus-kasus model gitu ramenya hanya bulan pitung dino, man. Suntu subuh sengaja nak ngeramang ngomongin duian subuh masih mod. Soalnya subuh ada kasus baru ane buin lebih hot. Median tuh kan anak mulok itu memberitakan yang lagi viral. Pengen subuh dua sedoli ini, man, ketemu jak pasti rame. Ada masalah apa nih, man, belum gitu masih ketut sangut. Nih sedang rame anak ngomongin Mak Yu Desa Made, Kak. Mantan jelema Bali ane mualaf tuh. Tolong Kak, bang ya pencerahan jelmonin tuh. Apang tusing bibirnya bujuh nganjuh tur ngacuh. Menghina dan melecehkan keyakinnya mau Hindu di Bali. Dasar menurut jelmo temah leluhur. Oh Kak, kone katanya ya orang beriman dan berilmu, orangnya pintar. Dadi jak malah polonan dokter belar kelenger. Mana belum gitu masih ketut sangut. Ian menurut peka belum anak pusing jani duen ada manusia. Caro oknum Mbak Yu Desa Made apa caro satuan Benyon Marodo? Man? Dari zaman dulu pun ada. Maksud Kak menghina, melecehkan atau menista agama atau keyakinan orang lain itu bukan barang baru, teman. Dari zaman dulu pun sudah ada. Dan peka yakin akan selalu tetap ada semasih manusia itu ada. Cuma jani dengan kemajuan teknologi, maka sesuatu itu akan bisa cepat tersebar luas. Dan semua orang bisa mendengar dan mengomentari dengan kemajuan media sosial jani. Tapi masalahnya, mengapa harus menghina yang lain? Nanto suboka, kemudian harus menghina. Man, di dunia ini sesungguhnya banyak juga orang yang tidak bisa menerima perbedaan. Walaupun perbedaan antara manusia itu sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan. Artinya, perbedaan itu adalah suatu yang normal dan manusiawi sebagai salah satu ketetapan hukum alam. Jika kita sudah meyakini dan mengakui bahwa perbedaan itu adalah bagian dari kemahabesaran Tuhan, terus mengapa justru harus menghina yang lain? Oh Kak, dijel masalah itu Kak, mengapa harus menghina? Itu karena dia merasa paling benar sendiri. Dan orang lain pun harus mengikuti pendapatnya atau sudut pandang kebenarannya. Dan itu sesungguhnya adalah awal sebuah bencana baginya. Jadi gitu Kak, coba jadi ragu renungkan. Bukankah naluri kemanusiaan kita merindukan kedamaian? Ingat dong, dalam hidup manusia ingin selalu benar. Masalahnya kemudian muncul dan membuat kedamaian terusik ketika kebenaran diri sendiri dipaksakan untuk orang lain. Oh, mana belum? Gitu masih ketut sangut. Memang bukan hal mudah untuk menjadi pribadi yang mampu memahami orang lain, apalagi dengan cara pandang yang berbeda. Sudut pandang yang sempit akan membuat kita sulit untuk menerima perbedaan. Sebaliknya semakin luas cara pandang seseorang, maka semakin bijaklah dia dalam menyikapi perbedaan. Ingat, agama adalah sesungguhnya jalan untuk memuliakan diri, tapi bukan untuk kelihatan menjadi mulia. Sehingga dengan mudah lantas irago menyalahkan orang lain. Meningken caranya Kak, agar irago terhindar dari kebiasaan buruk seperti menghina atau melecehkan yang lain. Kita perlu perbesar wadah kita, man. Wadah kita yang kita harus perlu perbesar. Seringkali kita sulit menerima pendapat orang lain karena wadah dalam diri kita ternyata masih kecil. Bakal kemungkinan irago bisa menerima yang lain kalau wadah yang kita milih kecil dan sudah penuh. Seperti oknum Mbak Yu Desa itu. Pangkat dan titelnya bolehlah tinggi, tapi tidak menjamin wadah orang itu besar. Suboliu pesan Kak umat irago ngembang wejangan, ngembang tutur dengan ibu desa agar iyo ngerti dan saling menghargai
dan menghormati keyakinan raga Kak. Ada lewat surat terbuka, ada masih lewat lagu, ada lewat video di media sosial. Secara pribadi, Peka sangat mengapresiasi sekali perjuangan semeton Hindu itu yang merasa kedamaian beragamanya diusik oleh oknum itu. Sakewalaman kita masih ketut menurut Peka blog sing ada gunane. Loh, tadi sing ada gunane Kak, kan ya apa ngerti? Coba aja benar nganti mendidik berbusa-busa mulut benarnya ngemang penjelasan tentang keyakinan iraga. Telah sarisen kitab suci Wedona pesuang untuk menjelaskan agar dia mengerti tentang keyakinan iraga. Jak cenak ia sing ngerti. Tadi bisa kukuh aku gitu Kak. Karena keyakinannya sudah beda. Ya nih ada siap boleh jenis makan sentra terus kemudian yo bang beno lantas beras jelas yo kilang-kilang sing ngerti lud isian polon sudah beda. Beno jangan salah tampi dengan Peka bukan membela siapa-siapa. Dia ngomong gitu kan memang itu yang dia percayai dan dia yakin sekarang setelah jadi mualaf. Syukur-syukur yo mau minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Masalahnya, mengapa kalau kita sudah meyakini keyakinan baru, justru masih mengomentari keyakinan lama yang sudah kita tinggalkan? Tapi perlu benar ketahui, penghinaan terhadap Hindu Bali dan adat budayanya tidak saja datang dari orang-orang yang tidak meyakini seperti Mbak Yudesa itu. Tapi terus terang, orang Hindu Bali pun tidak sedikit yang menghina dan melecehkan agama Hindu Balinya sendiri. Masa ada gitu Kak? Loh, sekarang kan sudah muncul komplek-komplek keyakinan yang lagi viral sekarang di Bali. Apa penyebabnya tuh? Mon iraga lantas dari umat ane setia menjunjung tinggi dan melestarikan agama dan adat budaya warisan leluhur Nusantara nih. Kemudian dihina dan dilecehkan atau dinistakan. Apa yang harus iraga lakukan Kak? Iraga dari umat Hindu Bali man marah, kesal, sakit hati dengan perilaku orang seperti itu. Menurut Peka itu wajar. Tapi janganlah lama-lama sing ada gunane. Jangan terlalu lama menyimpan bara api marah dalam diri. Takut-takut malah kita terbakar nanti. Tur, jangan ikut-ikutan menghujat. Apalagi ikut-ikutan membalas dengan menghina keyakinan barunya. Benar, jangan cepat terprovokasi oleh isu-isu yang tak pasti kebenarannya. Ingatang, tetaplah jaga rasa persatuan dan kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena itulah modal para ponding father kita membentuk dan mendirikan negara ini. Yang jelas semua ajaran kitab suci agama mengajarkan kebaikan dan itu sudah final. Masalahnya sesungguhnya hanya ada pada manusia yang meyakininya. Siapa yang menghina agama orang lain, dia sedang mencaci agamanya sendiri, kadang gitu. Karena kalau dia menghina agama orang lain, itu berarti dia mengundang orang lain untuk menghina agamanya sendiri. Kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, hanya akan memunculkan kejahatan baru. Kalau kita merasa dihina dan dilecehkan, kalau kita tak mampu memaafkan, sebaiknya tempuhlah jalur hukum, karena kita negara hukum. Dan di negara kita ada pasal yang memang mengatur tentang penistaan agama. Berjuanglah menegakkan kebenaran lewat jalur hukum. Yuk, mari kita terus kawal bersama kasus itu apa sih karena bukan dengan beropini, tapi benar jangan sampai keliru. Kita harus bisa membedakan yang mana termasuk penghinaan, pelecehan, yang mana kritik, dan yang mana masukan. Iraga Pang jelas bisa membedakan. Dan kita bersama-sama berjuang untuk mendapat keadilan di mata hukum, itu sudah pasti. Nah itu yang pertama menurut Peka. Yang kedua Kak? Yang kedua, kita sebagai umat Hindu di Bali haruslah sudah terus berbenah diri. Jangan dirago terina bobokan oleh slogan-slogan kebangkitan Hindu lah, atau Hindu sudah bangkit lah. Kita harus punya formula baru untuk memberikan pembinaan agama terhadap umat dan generasi penerus kita, agar dia memahami tentang keyakinan yang mereka yakini. Apang tusing hanya diberi jawaban anak muluk itu. Fanatik dengan agama itu penting, sangut gitu masih belum. Jika fanatik itu dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, yang salah itulah fanatikmu hanya untuk menyalahkan orang lain. Penghulu agama atau pemuka agama, pemimpin umat atau lembaga agama,
harus metangi, jangan terus asik dalam mimpi-mimpi indah. Bangun, sadar, kita hidup ini bukan di masa lampu lagi, bukan hidup di zaman Majapahit, tapi masa kini dengan tantangan masa kini pula. Jangan hanya merasa bangga kalau setiap hari bisa muput upacara 5 kali bahkan 10 kali. Tantangan ke depan dalam kita beragama semakinlah berat. Kalau urusan upacara dan Banten di Bali tak usah disangsikan lagi, tunggut, gitu masih belum. Semua umat Hindu Bali sudah melaksanakannya bahkan megah dan meriah lagi. Tetapi sekarang dan ke depan, pemberian pemahaman tentang tatwa, filsafat, tetua agama, serta pembentukan karakter, etika budi pekerti dalam zaman global ini adalah tantangan yang besar bagi kita semua. Untuk apa kita punya umat yang banyak kalau mental budi pekerti akhlaknya yang bobrok, seperti oknum Mbak Yu Desa yang lagi viral itu? Maka pengetahuan tentang tata agama kita dan perbaikan tingkah laku kita yang mencerminkan kebaikan dan kemuliaan ajaran agama kita perlu kita tingkatkan. Bakal kengkenan orang lain bakal ngugu munyi raga. Sementara raga berbicara habis minum arak, habis berjudi, habis ngurusan barang bangkau, habis korupsi, nyen bakal ngugu. Sehingga kasus ini walaupun pahit, jadikanlah pil pemicu agar kita sadar untuk bangkit, untuk metangi, untuk memperdalam agama yang kita yakini. Menurut peka, itu marah benar. Di belahan dunia lain ingatang, sudah banyak orang pada berjuang untuk memperdalam ilmunya, untuk kesejahteraan hidup. Ada yang berencana repression ke bulan, ke planet Mars. Ada yang sedang merancang matahari buatan dengan teknologi canggihnya. Tetapi kita di sini masih sibuk saling menghujat, menghina keyakinan lain. Apakah itu yang kita bisa banggakan dalam hidup?